Baik, kembali lagi bersama saya Om Ray. Kita hari ini akan liputan soal Novitas Kitchen Tour. Ini kebetulan baru selesai kemarin. Jadi dapur ini dibangun 3 tahap. Yang pertama dulu hanya ini meja berikut sinknya 10 tahun yang lalu ya. Tapi kita sudah punya perencanaan ke depan bahwa ini akan dibuat sedemikian rupa, akan menjadi sebuah dapur yang kita idam-idamkan. Oke, sebelum kita mulai, kita nyalakan dulu lampunya biar lebih terang. Oke, ada 2 tahap sebelum kita ke semua. Ini bagian bawah dibangun pertama kali, jadi ini menyesuaikan dengan meja bar yang sudah kita bangun dari awal. Ini memang sebetulnya konsepnya meja bar, cuman karena kita ingin bikin akuarium untuk menutupi aktivitas di dapur, makanya saya simpan akuarium di situ. Kemudian saya tambahkan tutupnya juga. Kemudian dibangunlah bagian kitchen set bawah untuk mengakomodasi kebutuhan akan penyimpanan alat-alat dulu. Nah, ini uniknya dari kitchen set ini yang dibuat oleh Niskala. Semua tidak pakai handle yang keluar. Jadi dia menggunakan handle coak seperti ini supaya kesan minimalisnya dapat, karena saya juga tidak suka ada handle-nya. Jadi di tiap bagian ada handle yang seperti ini. Oke. Sorry. Ini kalau kita lepas dia slow down. Seperti ini. Jadi lembut dipegangnya, enak. Dan saat dilepas pun kita tinggal lepaskan saja. Ya, untuk fungsi dari set lemari yang di bawah meja bar atau akuarium ini, kita simpan untuk yang di tengah ini sebagai tempat makanan yang sudah matang, yang khawatirnya diambil sama kucing, karena di tempat kita banyak kucing. Kita pelihara 3 kucing. Kemudian yang bawah ini bisa digunakan juga untuk penyimpanan aqua. Di sebelah sini juga penyimpanan alat-alat kebersihan. Yang bawah ya apapun bisa dimasukin lah ya, multifungsi. Untuk meja ini sebenarnya ini tadinya untuk meja preparation, cuman karena terbatasnya lahan kita simpan untuk meja microwave dan rice cooker seperti itu. Kemudian di atasnya, nanti sebelum kita ke atas, sebelahnya ada kompor. Nah, kenapa saya masih piara kompor ini? Karena ini kompor yang bersejarah juga. Ini di hadiah dari ibu saya 17 tahun yang lalu sebagai hadiah pernikahan. Jadi belum sih ada niat untuk ganti yang kompor tanam, sebetulnya bisa biar sejajar dengan bagian yang lain, tapi saya masih menyimpan nilai romantisme kompor ini. Selain memang awet dan kuat ya, nyala apinya juga bagus. Ini produk Electrolux. Kemudian yang di bawah ini ya seperti yang biasa dilihat, hanya yang membedakan mungkin handle-nya. Ini ada penyimpanan gas dan segala macam, panci-panci segala macam bisa masuk ke situ. Nah, kita kasih lubang hawa untuk supaya gas bisa keluar ya, to avoid danger lah, karena kalau gas yang tertutup kan bisa menyebabkan bakaran juga ya. Sini buat cutlery diambil dari tengah. Laci yang bawah penyimpanan piring. Sebenarnya kita penyimpanan piring ada beberapa ya, nanti kita kasih unjuk. Yang sini untuk storage juga, jadi bisa digunakan. Nah, untuk sinknya, maaf banyak sekali cuciannya. Malum namanya rumah tangga beranak 3.
Untuk sinknya kita gunakan masih yang lama, jadi pola rumah kita kan pola rumah tumbuh, jadi apapun kita usahakan untuk tidak terbuang nih. Sebelahnya kita simpan kulkas 2 pintu yang masih cukup berguna sampai hari ini. Nah, kita bisa beranjak ke bagian atas. Oh iya, untuk ukuran kitchen Novitas Kitchen ini sendiri, ini bentuknya berarti letter U ya, dengan lebar 2 kali 3 meter kali 2 meter, jadi membentuk U. Nah, ini untuk yang bagian atas ini dibuat pada tahap kedua oleh Niskala. Jadi saya yang desain gambarnya, mereka yang memproduksi supaya jadi sebuah karya yang bisa kita pergunakan. Nah, ini seperti pernah dijelaskan, ini untuk storage, ada 3 hambalan. Yang di atas juga untuk penyimpanan juga, ini lumayan tinggi ya. Jadi kalau mau ambil harus pakai bangku yang nanti akan disediakan sebetulnya karena belum jadi. Ini juga sebelah sini sama, cukup luas, dalamnya ini kedalamannya 40 cm. 40 cm. Nah, yang unik dari bagian atas ini, saya tidak bikin lurus seperti yang lain. Saya sengaja bikin ada naik turun. Seperti dilihat antara lemari yang sebelah sini dengan yang tengah ini, bagian cooker hood, dia ada jarak sekitar 10 atau 15 cm lah, yang lebih berbeda. Jadi memberikan lekuk yang berbeda buat kita supaya ada variasi. Kemudian untuk bagian ini kita dedikasikan untuk oven, dan di atasnya dikasih lubang untuk mengeluarkan hawa panas juga, karena kita tahu sendiri bahwa oven itu sangat panas ya. Kemudian di laci tengah di atas kompor kita taruh cooker hood dari Modena. Ini tipenya PX7111, lumayan bisa narik asap. Oke, ini posisi lampu nyala. Kalau kita coba nyalakan, langsung nyala. Ini ada 3 kecepatan, nanti dibahas lah kalau memang perlu. Ini cukup untuk narik hawa bau dari masakan yang sedang kita masak. Ini pembuangannya tidak keluar, tapi di dalam menggunakan sirkulasi, karena saya malas untuk membobol ke atas sih, kalau mengurangi space juga di storage yang di atasnya. Storage-nya di atas cooker hood ini ada 2, kalau dibuka ada 3 hambalan ya, isinya bisa yang sering gampang digunakan seperti Indomie atau kopi dan segala macamnya bisa disimpan di situ. Ini cukup luas. Ini kurang lebih 50 cm malah kalau yang tengah ini. Jadi bisa nyimpan banyak barang ya di dalam. Baik. Lepas dari sini di pojok juga, ini di situ ada penyimpanan juga. Sama 3 hambalan. Cukup buat menyimpan berbagai macam barang yang mungkin kalau yang di atas yang jarang-jarang digunakan ditaruh di atas. Begitupun ini yang agak unik. Saya minta bagian ini. Nah, ini bagian paling pojoknya ada expose buat penyimpanan, bisa disimpan bunga hidup atau bunga hiasan atau apapun lah, sebagai pemisah antara satu lemari dengan yang lainnya. Saya kebetulan kasih bunga hiasan, ada 1, 2, 3, 4 sama mug ya. Kemudian di atas kitchen sink kita taruh juga lemari penyimpanan untuk yang sudah agak kering nih. Jadi kalau piring-piring yang sudah kering bisa ditaruh di sini.
Dia pakai hidrolik mekanismenya, jadi tidak perlu repot ngangkat ke atasnya, dia akan naik sendiri. Nah, untuk menutupnya pun hanya dengan kita pijit dia akan kembali seperti itu. Oke, di sebelahnya kita punya expose kabinet. Ini untuk menyimpan barang-barang ya yang dipakainya jarang-jarang juga, tapi paling tidak kena debu. Jadi kita coba expose, dan dia dilengkapi 4 buah lampu. Nah, ini agak unik, kenapa kita pakai kaca, supaya lampunya tembus sampai bawah, jadi apa yang kita cari mudah ditemukan. Kurang lebih begitu ya untuk genset yang kita punya ya. Oh iya, di atasnya kita ada juga penyimpanan. Sebetulnya sih itu buat rak hiasan saya, jadi supaya ada tempatnya. Saya coba minta dibikinkan seperti itu. Saya taruh sementara pesawat-pesawatan apa mockup pesawat ditaruh di situ dan dikasih lampu, jadi seperti agak sedikit galeri. Sebetulnya sih kalau dilihat dari dalam dapur tidak bisa kelihatan, jadi ini hanya bisa dilihat kalau dari jarak jauh dari ruang tamu. Nah, seperti ini. Oke. Ya begitu, mungkin karena saya baru mereview yang seperti ini, tapi buat ibu-ibu mungkin perlu untuk referensi. Oh iya, ini ada tempat yang kita sengaja dibikin juga, jadi rak bumbu-bumbu dibikinkan di situ. Masih ada rak piring juga, banyak sekali rak piringnya, ada 4 tapi ya memang kadang kita perlu untuk keluarga yang lumayan besar. Oh ya, yang unik dari ini adalah kita punya untuk set kitchen set ini kita menggunakan Bardi, jadi kita bisa kontrol lampu dari mobile kita. Kebetulan pakai Bardi, kalau kita pijit lampunya mati seperti itu. Nah, yang tersisa hanya lampu dari cooker hood. Demikian, mungkin jika oke, kita coba nyalakan kembali. Ya, seperti itu. Jadi dari jarak jauh kita bisa nyalakan dapur ini. Kadang kita males ya untuk beranjak dari tempat kita duduk, jadi kita minta yang seperti itu. Oke, itu saja untuk pembuatan, kemudian desain dan harga. Bisa nanti hubungi PT Niskala. Kebetulan yang bikin teman dekat saya, jadi untuk harga dan segala macamnya bisa cincai lah. Desain sebaiknya sih bisa, selain yang mereka tawarkan juga kita bisa bikin sendiri, custom, karena kan menyesuaikan dengan ruang ya. Kalau saya sarankan sih, daripada beli produk di IKEA yang memang ukurannya sudah sangat jadi gitu, kita lebih baik sesuaikan dengan ruangan yang kita punya supaya kita juga puas memakainya. Oke, sekian dari Novita Kitchen. Semoga makin semangat untuk memasak, karena fungsi rumah tangga kan dari dapur juga, kan ada peribahasa yang penting dapur ngebul, tapi sebaiknya tidak hanya ngebul ya, tapi enak digunakan juga supaya santapan buat seluruh anggota keluarga bisa dinikmati dengan baik. Oke, see you in another episode. Thank you. Bye. Kita matikan ya. Oke.